Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar. Wah, kalau lihat sebelah saya ini Ojo guyu. oh iya, coba seneni. Tak laporno. Ya, almost speechless. Soalnya ini adalah tayangan ke-1000 selama Taufik Saguanto itu eksis sebagai sebuah YouTube channel. Wake yo. 1000 video sudah. Dan pas banget tayangan ke-1000 dapat orang yang paling dicari di Malang ini. Aktivis senior ini, seniorku ini. Dan pasti ada ribuan cerita di balik sosok satu ini. Saya nggak perlu kenalin sebenarnya, tapi officially harus saya kenalkan. Oh, siap. Mannernya harus dikenalin. Oke, itu wajib ya. Ini adalah Mr. Caping, the one and only. Wah, panggilannya. Nama lengkap sampean siapa sih? Safril M. Safril M. Caping. Komrader Caping. Pakai NK lo ya belakangnya. Ya. Pertama, kenapa pakai nama Caping? Itu kan kayak topinya petani sih. Iya, betul. Itu berawal dari awalnya itu saya mengenal gerakan rakyat yang pertama kali saya kenal itu dulu itu dari awal itu selain awal berapa tahun yang lalu? Gerakan mahasiswa ya. Puluhan tahun yang lalu lah. 30 tahun yang lalu ya. Iyalah, 30 tahun yang lalu. Ya, 25 lah. 25 tahun yang lalu beliau ini selain mahasiswa lulus, kemudian yang saya kenal pertama itu Serikat Tani. Itu mengapa yang identik dengan tani, capingnya, topi caping gunungnya itu Pakai itu. akhirnya pakai nama. Bukan saya yang manggil. Kebetulan pada saat itu kan gerakannya bawah tanah. Namanya gerakan bawah tanah ya nggak boleh nama asli. Harus pakai caping. Ada yang manggil saya bahkan Dongfeng. Koyok pesen Popa. iya pesen Kurang ajar anak-anak itu. Tradisi kebiasaan saya dulu rambutnya panjang, pakai caping seperti pesilat zaman Kopingho. wah betul. Itulah Era kita bukan Kopingho sih sebenarnya. Ada dari Serikat Tani lah saya kemudian menginjak ke yang paling sekarang di istiqomah saya ya Serikat Buruh itu. Serikat Buruh sehingga tahu cerita buruh beserta dengan segala penderitaannya ya. Tidak hanya sekedar penderitaannya, bagaimana mencari solusinya, bagaimana bergerak, bagaimana berjuang. Buruh ini harus sadar akan kelasnya. Sadar akan kelasnya. Iya, Proletar. Buruh harus sadar kelasnya sebagai kelas siapa, baru dia bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Hari ini buruh tidak sadar akan kelasnya, diajak bergerak tapi bergerak ke arah yang lain. Politik malah. Buruh harus berpolitik sebetulnya. Oh iya, Harus berpolitik, siapapun. maksudnya berpolitik praktis ya. Ya. Bukan politik sekedar politik biasa. Bukan politik kekuasaan. Loh, politik kekuasaan Juga. harus. Wah, ini seru ini, seru. Harus wajib. Itu kenapa Pak di Cuma ada syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi agar buruh itu politik praktis yang dijalankan oleh buruh itu tercapai, berujung untuk kepentingan kekuasaannya. buruh sendiri ya. Iya. Partai buruh di mana-mana pasti menang kan. Pak Iya, Australia iya. sekarang partai buruh. Partai buruh yang baru ini, Perdana Menteri baru. Tapi kan berbeda wataknya. Kita pinginkan wataknya partai buruh yang betul-betul memang berwatakkan proletariat. Saya tetap berpedoman pada kediktatoran proletariat. Kediktatoran proletariat itu berarti bukan diktator yang sangat ini, tidak. Kediktatoran proletariat itu menerangkan bahwa kekuasaan mutlak itu harus ada di tangan buruh. Buruh ini salah satu penopang ekonomi negara dimanapun. Nah, di situ itu
buruh itu seorang manusia yang seorang warga negara Kuba menjadi buruh itu bayarannya lebih tinggi dari bayarannya dokter. Sehingga pada saat Gus Dur, ya pasti ingat, betul, akan mengimpor dokter dari Kuba. Karena memang dinilai berkualitas dan murah meriah. Ya, karena bayarannya intelektual di sana itu lebih murah dari seorang buruh. Karena Dan buruh betul-betul. Dan kayak kalau di kita terbalik. Padahal kediktatoran proletariat itu juga cita-cita Soekarno, baca di BR dengan lengkap. Walaupun Soekarno mencetuskan Marhainisme, ini bulan Soekarno ya. Yes, bulan Soekarno pas banget. Walaupun secara filosofi Soekarno menjelaskan bahwa Marhainisme adalah ide dan gagasan Soekarno, tetapi di BR Soekarno menjelaskan tulang punggung dari revolusinya itu adalah kaum proletariat. Baca itu. Justru Soekarno petani dan buruh ya. Buruh. Kenapa petani nggak dimasukin? Kan di dalamnya juga ada buruh tani dong. Petani, ya buruh tani. Ya. Maksudnya buruh itu ya orang yang tidak punya lahan dan dia hanya menjadi negara tenaganya. Tenaganya sendiri, ya itu buruh. Kalau petani kan bisa ada dua. Ada Pak tuan tanah. Tuan tanah dan buruh tani itu. Ya, itu pembedaannya. Jadi tani hari ini orang rancu sumir. Ya, buruh tani jadi tani, pemilik lahan jadi tani. Harusnya dibedakan. Karena di buruh tani lebih tinggi penghisapannya manusia atas manusia. Kok saya jadi ingat sebuah buku kiri ya. Ya, kiri itu ya saya terangkan juga kenapa ada konotasi bahwa kalau kiri itu senantiasa adalah pemberontakan. Iya. Senantiasa pada oposisi. Iya. Ini kan sejarah. Soalnya barusan yang saya ngomongkan Marxis banget bahwa para pemodal industri itu adalah seperti vampir yang menghisap pasti darah para buruh. Gitu. Hukum dasar dari Marxisme itu adalah kekayaan dari para pemilik modal ini, kapitalis ini lebih banyak diambil dari jam kerja buruh. Ya, ini. Kalau dijelaskan bisa bermalam-malam, tapi secara globalnya begini loh. Ini satu bungkus rokok katakan ya. Dikerjakan oleh buruh. Ini proses dari banyak proses buruh jam kerjanya yang buruh. Katakan harganya 20.000 katakanlah. 30.000 lah ya, 30.000. Berarti buruh yang mengerjakan ini, satu buruh ini harus dibayar seharga rokok ini. Orang akan berpikir, loh keuntungannya pemodalnya di mana? Pemodal kan sudah ambil di margin ini. Sudah. Kalau 1 jam kerja buruh itu menghasilkan 1 bungkus rokok, 1 jam, dan harga 1 bungkus rokok adalah 30.000, ya dibayar dia 1 jam 30.000. Hari ini kan tidak, 8 jam kerja, 1 jam kerja sesuai dengan UMK yang ditentukan oleh pemerintah. Ada sekitar 8 jam kerja, 1 hari 8 jam kerja berarti sekitar 40 sampai 50.000. Jadi sampai kapanpun buat sampai hari ini kebijakan negara atas kebijakan pemerintah. Iya, kebijakan pemerintah atas UMR itu sampai sekarang nggak fair itulah. Ya tidak ada lah, tidak fair lah, tidak manusiawi lah. Saya balik ke sosok Anda itu. Sosok saya kenapa? Sosok sampean ini enggak, bukan. Saya kenal jenengan secara personal dan energi yang Anda butuhkan untuk membela banyak orang, banyak kepentingan itu luar biasa energi. Enggak semua orang bisa. Yang membuat seorang caping itu kadang-kadang umpamanya kalau ada solusi muncul harus jadi tokoh antagonis. Sampean mau memilih itu kenapa? Antagonis kan bukan pilihan saya. Saya dianggap sebagai antagonis mereka yang saya tentang dong. Yo. Katakan saya berteman akrab dengan Bung Taufik. Yes. Bung Taufik akrab. Kemudian terjadi pertentangan, Anda tuh langsung menstigma saya, menjat saya antagonis kan? Yes. Saya yang protagonis. Dirinya protagonis seolah-olah. Iya. Gitu ya. Karena perbedaan perspektif, perbedaan gerakan dan lain sebagainya. Saya membela buruh, berarti yang mau menganggap saya antagonisnya ya pihak yang sebelah toh.
Ya sama kayak ketika dulu Bung Karno dianggap ekstremis ya. Bung Karno dianggap ekstremis sama Belanda. Di pihak mana perspektif itu ada? Betul. Gerakan. Samen ini aku ngomong kan energinya kuat banget itu. Bahkan aku guyonnya beliau ini aktivis terkuat di muka bumi. Kabeh dilakoni. Hercules. Jadi sampai pernah loh ya, ada kepala daerah sampai masukin beliau loh di kandang loh ya. Saya akrab dengan kepala daerah tersebut, adalah namanya, semua tahu, akrab dan lain sebagainya. Secara personal. Tapi secara personal, tatkala dikritisi, tidak terima dan lain sebagainya. Katakan sekarang saya akrab dengan Bung Taufik atau Bro Taufik ini, saat tidak menjabat apa-apa dan lain sebagainya, saat menjabat pertama, kemudian tatkala saya kritisi, Bung Taufik tidak terima, baper kan bisa melaporkan saya, tapi kan saya tidak masalah. Itu resiko. Karena saya pernah belajar dari beliau bahwa resiko tertinggi seorang aktivis itu mati. Paling apes jadi penjara ya. Iya. Tapi tahanan politik dong. Ya bagi yang di pihak kami itu, pihak saya adalah tahanan politik, bagi mereka ya kriminal lah. Dikriminalisasi. Oh iya toh. Iya. Sampai dibadak sampai maling petik ya. Nah, iya. Toh sampai hari yang artinya memenjarakan saya juga perkara politik, tidak ada yang betul-betul perkara kriminal. Betul. Toh apa yang dilakukan? Saya nyolong petik tidak. Ya. Terus saya nyabu warna sabu juga nggak tahu sampai hari ini. Oh iya, nggak iso sampai ini. Model sampai rugi, nggak kayak sampai sabu rugi. Tahu apa kan nggak ada betul. Mau dilawan oleh kiri, wong Islam itu kiri jadi sampai. Islam sendiri itu kiri kata beliau. Semua agama di muka bumi diturunkan kiri untuk perlawanan. Kiri itu untuk perlawanan. Sehingga pada manifesto komunis saya tidak mengatakan mendukung komunis, saya berbicara apa adanya. Ya, manifesto. Manifesto komunis itu di alinea ketiga dikatakan agama itu candu, koma toh. Ya, candu. Ada komanya tapi nggak titik ya. Komanya itu tatkala agama dijadikan tunggangan untuk menindas yang lainnya. Apalagi yang mau dipertanyakan terhadap saya tidak pernah merugikan negara, tapi tatkala kebijakan itu dilakukan yang merugikan rakyat, saya akan berbicara dong. Dengan kepala daerah katakan di sinilah, sudah jangan terlalu jauh di luar Malang. Nggak usah di luar Malang, dekat. Malang dengan Sutiaji katakan, saya akrab biasa, tapi tatkala Mas Sutiaji kebijakannya tidak pro rakyat, ya saya kritisi dong. Lumrah kan? Lumrah. Secara personal tetap baik. Saya tidak ngurusi hal-hal yang bersifat privat dia yang lakukan, mau kemana aja bukan urusan saya. Mau dia sembahyang, mau dia tidak sembahyang, bukan urusan saya. Mau dia pergi kemana, selama dia perginya adalah urusan privat, monggo. Tidak ada urusan. Dan itu yang menarik dari sampean. Tapi seringkali itu tadi bahasanya, seringkali orang itu baperan. Bukan baperan, mereka melihat pada sisi sebelahnya. Dia nggak tangan itu kan dua ya? Tuh. Saat saya berjalan tangan kanan, mereka akan melihat tangan kanan. Orang yang melihat secara perspektifnya undercover atau hanya melihat permukaannya. Saya akrab dengan Sutiaji, ngobrol dan lain sebagainya, datang tidak ke balai kota, ketemu ngobrol, saya sudah dianggap sebagai orangnya Sutiaji. Mulai kapan seorang aktivis jadi orangnya? Perspektif mereka yang menganggap itu. Mulai bahkan kapan? dikatakan ngabalinnya Pemkot, itu apa aja deh. Itu kabar itu ya? Ada. Balik lagi. Kenapa sih kok tiba-tiba usum tuntutan nih? Sampean dhisik nuntut apa dituntut? Ya saya juga tidak tahu. Sebetulnya kan bisa diselesaikan secara Indonesia. Persoalan itu katakan yang satunya, atau kita pernah menyelesaikan persoalan yang satunya atau yang bahkan lebih krusial dari yang ini karena kan? menyangkut publik, menyangkut privat publik. Iya. Bahaya. Itu selesai kan? Selesai. Walau waktu saya saksinya. Nah, disitulah. Tapi tatkala saya menyerang hal-hal yang bersifat tidak, katakan saya akan mukul Bung Taufik, siap mukul.
Kan nggak mungkin. Saya kurus begini, mungkul ente yang gemuk begini kan nggak mungkin. Ya, berarti mungkin ya bahasa sampean baper tadi. Terus komunikasi mungkin terputus. Ini harus ada komunikasi yang disambung. Nah, persoalannya akan berbeda jika saya itu menyampaikan secara langsung. Saya tidak menyampaikan secara langsung. Tapi kita itu mesti dicurigai, mesti ada kepentingan kayak ketika nyalon yo. Pastilah. Padahal siapa yang ngatain? Saya mulai 99 enggak pernah nyalon. Padahal untuk itu bisa. Bisa. Punya kekuatan. Ada yang modalin. Ada. Ya, kan ada yang sponsorin ada kan? Iya. Tapi nggak tertarik. Nggak tertarik. Karena sistem ya. Saya selama demokrasi. Ya, maksudnya sistem yang masih kayak gini enggak ya? Sama demokrasinya masih bersistem kan berjuasi, saya menolak. Salaman dulu. Kita nggak cocok sistemnya boleh dong? Boleh. Boleh. Tapi bekerja sebagai pekerja politiknya nggak apa-apa toh. Saya pekerja politik, saya bukan politisi. Saya tidak mencarikan strata. Yang punya strata, bagaimana saya kerjakan kan begitu. Benar. Yang penting apa ya istilahnya ya? Ya gak kriminal tadi. Dalam artian kan gitu. Gak kriminal. Oh, saya butuh survei konstelasi aja. Itu biasa dong. Butuh pembacaan sidangnya, terus analisis metodologi, saya analisis mulai dari penelitian. ekonominya, saya cari persoalan-persoalan setempatnya, kemudian saya survei dan lain sebagainya. Saya bekerja ini kan dibayar. Kan profesional. Beda. Harus dibayar kan? Iya. Ya kalau itu ahlinya jenengan. Apakah saya nanti bekerjakan hal itu dianggap sebagai politisi? Enggak, sebagai profesional sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi untuk terjun masuk sebagai bagian instrumen politik, enggak. Ya. Jadi clear ya. Jadi beliau ini wong iki kok golek perhatian, golek panggung atau apa itu bukan sebenarnya. Ini bagian dari beliau mengkritisi sebuah kebijakan sih. Berujung di sana. Carane opo ya tergantung kreativitas beliau. Analogisnya, iya. Contohnya kenal akrab, kemudian kemana-mana wis kasar-kasarannya wis yo nang lokalisasi bareng dan lain sebagainya. Ini analogis contoh ya. Analogi. Walaupun tidak pernah. Umpamanya teman nakal bareng. Nakal lah, nakal arek nom-noman lah katakan dan lain sebagainya. Terus saya akan membicarakan. Ya. Apa fungsinya? Kalau saya bicarakan, Bung Taufik dulu tuh gede-gede. Berarti saya juga dong. Bukti tahu. Iya. Banyak model intian gitu. Terkecuali Bung Taufik atau Bro Taufik ini melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Iya, Krisipik jangan gitu lah, Robalah kebijakan itu. Itu kalau orang jualan, kasihlah ini. Dan kalau Bung Taufik ini tidak mau diberi saran bahwa ini haknya rakyat kemudian diembat, saya protes dong dia bodoh. Boleh dong. Tapi saya tidak berbicara, Taufik itu dulu begini, enggak boleh. Itu personal. Karena semua orang punya aib yang harus ditutupi kan? Bukan ditutupi, ngapain dibahas gitu ya? Nggak ada untungnya. Karena personal. Jadi ini buat pelajaran buat kita juga, buat teman-teman yang jadi kita berusaha untuk tidak membahas orang secara personal, karena membahas personal itu sebenarnya ya kayak kita suci banget loh. Kayak katanya Bob Marley, pastikan tanganmu bersih sebelum kamu nunjuk orang gitu loh. Dan nggak ada sih orang yang tangannya benar-benar bersih. Tapi ketika ngomong kebijakan, wajar ketika ada yang sebenarnya mengkritisi itu untuk mengingatkan kok, biar nggak kebablas. Atau dipikir dulu sebelum membuat. Iya. Tolong dipikirkan. Wali kota akan membuat pasar di sini, dipikirkan. Jangan sampai yang lama ada yang dirugikan dan lain sebagainya. Betul. Ada saling menguntungkan, pedagang dan lain sebagainya. Itu contoh. Itu. Toh saya akan dapat apa dari situ? Dapat bedak juga tidak. Dan sampai hari ini sampai nggak ada bedak. Tidak punya. Padahal berapa pasar tuh sampai pernah ngalamin? Ya banyak lah. Terus ngurusi petani juga Anda nggak punya sawah, nggak pernah diberi sawah. Ngurusin buruh apa punya pabrik? Enggak. Iya enggak.
dapat ancaman dan intimidasi. Ini rumah saya dirusak juga berkali-kali. Ya, sampai beliau itu sampai pernah ngalami secara personal diganggu. Jadi beliau ini benar-benar aktivis sih buat aku karena itu energi besar untuk menjadi seorang aktivis dan plus minus beliau ini buat saya ya pernah ngalami itu. Jadi ya nggak pernah ngalami membela sesuatu sampai seperti itu, nggak usah ngomong dulu deh buat aku. Saya ada yang banyak bertanya, pasti punya backup. Tidak, saya tidak punya backup. Ya bukti masuk, call backup. Tidak ada backup, kenapa? Betul. Ya backup saya hanya doa ibu saya. Itu keren tuh. Tidak ada. Ibu saya tahu kegiatan saya, ya kita doakan. Pokoknya kamu benar. Kita doakan. Mulai kuliah udah tahu ya? Iya, udah tahu. Ibu saya kan politisi. Oke. Kemudian ngomong, lek kamu benar ya sudah laksanakan. Tak bungano bener. Lek keliru ya akonono. Terus sampai hari ini pun cari teman yang pernah saya rugikan secara materi. Saya tipu Bung Topik, beli barang saya, ternyata barang saya nggak mau. Saya katakan kalau HP saya begini, ya begini, kamu mau nggak kan gitu toh? Enggak, buat saya enggak. Saya sendiri saksinya enggak ada masalah. Ya semoga aja ya bisa. Semoga terus begini. Kan kita nggak mau sok bagus, sok keren gitu. Enggak lah, toh nanti karma akan kembali. Itu simple, sosok simple, sederhana, dan beliau ini boy. Jangan terlalu menyanjung lah. Nah, ya padha ngembongane. Sing sampean megelno, lek sampean beliau ini tak kritik ya sama aku ya. Ketika aku pengen ketemu iku sok kayak artis. Iya kita ya. Lek ketemu ngejak tarung, ono ae sing dibahas. Ya, tapi nggak apa-apa, itu cara kita ya saling kasih sayang ya. Macam-macam. Bukan soal artis lah. Ya. Tidak lah. Pada saat tadi kegiatan di televisi saya ini kegiatan masih dokumentasi kerjaan. Beliau ini kerjanya dokumentasi dan tak ganggu tadi. Keren tapi. Entahnya no. Ya, gitu toh ya Itu sudah. keren. Toh kita tidak janjian terlalu lama. Memang sudah lama Bung Topik ngomong, ayo kita podcast. Ya nantilah momennya ada. Ternyata nunggu sampai video ke 1000-nya. 1000 itu angka sakral toh. Oh iya. Jadi harus orang sakral yang datang. 100 bukan saya orang sakralnya. Siapa tahu di 1000 ini menaikkan ratingnya, viewernya. Siapa tahu. Amin. Kan saya. Dan lagi-lagi kan beliau bisa kebagian toh. Dan beliau lagi-lagi adalah aktivis terkuat di bumi. Hercules. Jadi percayalah lagi-lagi teman-teman, ya sosok aktivis di balik apapun dikritisi sing maido, jadi sing tukang maido, tukang protes atau apalah. Ya secara personal beliau saya ya cuman manusia biasa yang enggak lah ya biasa ya. Kalau ada yang mengatakan tukang maido, kocok maido tok solusi. Lek saya ada gembong jalan kemudian katakan jalan berlobang contohnya kemudian dipaidu tok. Solusinya apa itu tuh beneran gitu. Kalau dengan solusinya aku aja tak jadi wali kota. Ya toh. Enggak solusi. Ya kalau you enggak ngasih solusi ya you jangan nyalon ya. Kalau nggak jadi solusi. Kan saya bilang katakan contohnya. Betul sepedanya itu loh. Bannya udah mau bocor, bannya sudah robek-robek, kan diganti nanti celaka. Iya. Solusinya? Solusinya itu kok kan gitu loh. Itu urusanmu bek. Iya. Ya itu kalau mau cerdas dikit gitu sih aslinya. Jangan tanya solusi sama beliau. Nggak mesti sana ganti aku penguasaan gitu. Jadi itu tugasnya penguasa golek solusinya. Iya betul. Karena you sudah punya kekuasaan. Ya mungkin ini podcast perdana dengan beliau, aktivis terkuat di muka bumi, Mr. Comrade Caping. Dan beliau buat saya adalah orang yang konsisten di apa yang diyakini. Semoga tetap istiqomah. Dan kalau ada yang sekarang sedang dalam tanda kutip bertikai sama beliau,
nggak usah diambil serius lah, anggap bercanda, karena beliau sebenarnya ya senang bercanda saya. Senang bercanda aja, nggak usah serius-serius banget, nggak usah baper. Mungkin itu aja, karena secara objektif saya ngomong Malang ini butuh uang model gini. Kota ini kalau nggak ada yang model kayak gini ini nggak seru, nggak dinamis dan nggak kreatif. Semoga tayangan ini bawa manfaat. Thank you loh. Quote saya cuma satu. Apa itu? Iya, cuma satu. Jika ada orang membencimu, maka biarkan dia tetap membencimu. Bagaimanapun kamu memberikan pengertian untuk tidak membencimu, tetap akan dilakukan. Orang itu tetap akan melakukan kebencian. Kebenciannya akan terus dilanjutkan. Iya. Oke, biarkan dia mengerti setelah menatap tembok. Dasku ngeluh. Ya wis lah. Matur suwun lho Kang Mas ya. Keren orang ini. Ono sing diomong kote aku ngeluh banget. Masuk podcast ini. Ya wis makan aja santai. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.